Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo Sobat Netitas. Kembali lagi bersama saya Picha Entiani di podcast kita hari ini. Saat ini, di depan saya sudah hadir sosok inspiratif yang akan berbagi ilmu tentang dunia teknologi dan juga robotika. Beliau adalah Bapak Ahmad Fauji, selaku pimpinan dari Edu Robotika. Pak Fauji ini adalah seorang instruktur yang sudah mengantarkan kemenangan di tingkat nasional berulang kali. Selamat pagi Pak Fauji. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, bisa. Dan kamu juga sehat ya? Ya. Insya Allah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama saya. Ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Ada yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan pertama, apa yang menginspirasi Bapak untuk mendirikan Edu Robotika? Ya, baik. Terima kasih. Bisa. Ini satu kesempatan baik menurut saya bisa ketemu sama Bisa dan teman-teman di sini. Ya. Mudah-mudahan ini jadi satu hal yang inspiratif ke depannya untuk teman-teman di MTS Negeri 3. Edu Robotika itu sebenarnya berdiri karena ada semacam kegelisahan. Jadi saya dulu beraktivitas di salah satu lembaga robotik yang cukup besar dan memang secara peralatan juga bagus, tapi kondisi dunia pendidikan kita sepertinya tidak terlalu mensupport karena terlalu besarnya anggaran yang harus dikeluarkan. Ya. Jadi karena kegelisahan itulah kemudian saya dan teman-teman berinisiatif, kita berdiskusi, kita bikin satu lembaga di mana kita berkeinginan agar robotik ini bisa dipelajari oleh seluruh anak-anak Indonesia. Karena potensi anak-anak Indonesia itu baik yang levelnya dasar, menengah maupun atas itu sangat besar sekali, dan anak Indonesia itu tidak ketinggalan sama anak-anak dari luar negeri. Semangat belajarnya, tingkat kecerdasannya, tapi problem terbesar terkadang terkendala oleh kondisi ekonomi. Nah, saya dan teman-teman Edu Robotika kemudian menggagas satu lembaga di mana tujuan kami adalah robotik ini bisa dipelajarin semua oleh anak-anak Indonesia sehingga anak Indonesia tidak ketinggalan untuk belajar dan mengenal teknologi. Kok bisa begitu ya? Karena memang peralatan yang kita pakai adalah peralatan-peralatan yang memang banyak tersedia di marketplace. Artinya kita tidak membuat atau membeli atau menjual robot yang memang sudah jadi, tapi kita bagaimana mengassembling atau merangkai bagian-bagian robot yang tercecer sedemikian banyak itu kita jadikan satu. Nah, itulah yang kita ajarkan ke anak-anak Indonesia. Ya. Jadi lebih ke sana tujuan kami. Sehingga harapannya yang tadinya pelajaran robotik itu hanya bisa dinikmati oleh teman-teman yang memang punya anggaran ekonomi cukup. Nah, dengan kami, dengan Edu Robotika, semua insya Allah bisa ikut dan bisa belajar yang namanya teknologi robotika. Begitu bisa. Ya. Baik, masuk ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak, seberapa penting belajar robotika bagi pelajar di era sekarang? Itu saya pikir hari ini kita tidak bisa tutup mata ya, perkembangan teknologi sudah luar biasa pesat. Jadi kalau kita mau diam ya nggak masalah juga, tapi teknologi nggak pernah mau menunggu kita. Hari ini perkembangan teknologinya itu sudah sedemikian pesat, AI yang sedemikian berubah mungkin setiap hari. Belum lagi bicara tentang coding, belum lagi bicara tentang robotika, itu perkembangannya pesat sehingga anak-anak Indonesia itu memang harus sudah memulai untuk bagaimana memahami tentang teknologi robotika, sehingga walaupun mungkin langkah kecil, tetapi ketika langkah ini ajak dan terstruktur, mudah-mudahan pelan namun pasti itu membesar, sehingga itu menjadi satu keterampilan buat anak-anak Indonesia, sehingga bisa menjadi skill atau bekal mereka ketika sudah sampai level nanti sekolah selanjutnya. Jadi itu bisa menjadi bekal buat mereka. Jadi menurut saya sangat penting karena dunia teknologi hari ini kita tidak bisa bendung lagi. Media sosial juga sudah luar biasa. Kalau kita diam, ya kita akan ditinggal. Maka saya berpikir
sudah saatnya anak Indonesia membuka mata, membuka telinga lebar-lebar untuk belajar yang namanya teknologi. Begitu. Selanjutnya, bagaimana cara memulai belajar robotika bagi pemula yang belum punya pengalaman sama sekali? Yang pasti yang harus dimunculkan adalah rasa suka dulu. Rasa keinginan dulu. Setelah rasa keinginan itu muncul, dia pasti akan muncul cinta di situ. Ketika sudah muncul cinta, maka apapun akan dilakukan untuk tahu dan bisa bahkan menjadi seorang ahli di situ. Jadi yang pasti sih munculkan dulu rasa suka dulu, rasa senang. Setelah itu masuk, punya penasaran, baru bisa lebih mendalami. Tapi yang pasti kalau secara tahapan tentu secara konsep pembelajaran ada tahapan-tahapannya. Yang pasti yang pertama kan di robotika itu ada 3 unsur yang harus dipelajari. Yang pertama itu rancang bangun, belajar membentuk dulu. Kemudian yang kedua itu belajar elektrikalnya atau kelistrikannya supaya si robot bisa jalan. Yang ketiga itu belajar tentang codingnya. Nah, jadi tahapan itu harus dilalui dulu. Tapi yang paling penting dari semua itu ya tentu tadi munculkan rasa suka dulu dengan teknologi itu. Selanjutnya, keterampilan apa saja yang paling dibutuhkan siswa jika ingin sukses di bidang robotika? Boleh berbagi pengalaman? Iya, sebenarnya 3 unsur itu harus dikuasain. Tadi yang saya sampaikan 3 unsur itu harus dikuasain. 1 rancang bangun, kedua elektrikal, ketiga coding. Tapi ketika pertanyaannya yang mana harus dimulai dulu, ya saya pikir harus sesuai tahapan. Kalau kita langsung loncat ke coding sementara rancang bangunnya dia masih bingung, atau kelistrikan atau elektrikalnya masih bingung, agak lompat. Tapi bicara mana yang lebih penting, ya semua penting menurut saya. Jadi tidak ada yang harus dipentingkan yang mana, tapi ikutilah tahapan atau leveling yang memang sudah dibuat dalam proses pembelajaran. Gitu. Ke pertanyaan terakhir ya Pak. Yep. Jika Bapak kembali menjadi pelajar, apa yang akan Bapak lakukan untuk lebih cepat sukses di bidang teknologi? Kalau kembali menjadi pelajar berarti saya harus kembali ke sekitar berapa ya, 30-40 tahun yang lalu barangkali ya. Karena di masa itu kita belum mengenal gadget. Jujur zaman saya itu tidak ada gadget, jadi kita masih semua bicara bermain itu masih semua serba manual. Tapi seandainya ini mengandai-andai ya, seandainya kita kembali ke masa lalu, saya ingin rasanya ini bagaimana saya menjadi seorang yang ahli di bidang develop coding. Kalau pertanyaannya apa keinginan saya? Karena hari ini pentingnya penguasaan coding adalah itu sangat berkaitan dengan yang namanya IT. Sehingga kalau kita kuasain coding, kita bisa mendevelop atau membuat sesuatu yang nanti bisa berguna untuk masyarakat. Jadi saya pikir ini kan seandainya, mengandai-andai ya. Mungkin saya kalau kembali juga sudah tidak mungkin lagi lah. Itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. Tapi kalau pertanyaannya ke sana, saya pikir saya ingin jadi seorang yang ahli di bidang coding. Sebenarnya gitu. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Banyak sekali ilmu baru yang kita dapatkan tentang dunia teknologi dan juga robotika langsung dari pakarnya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Fauji atas waktu dan inspirasi yang telah dibagikan. Semoga Edu Robotika terus sukses dan melahirkan inovator-inovator muda yang luar biasa. Demikian wawancara kita kali ini. Saya Picha Indriani pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus berkarya dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Mau lanjut sekolah? Lanjut ke kelas digital aja. MTS Negeri 3 Tasikmalaya, maju bermutu mendunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.